Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Sri Komaria, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang provinsi di BNN di Kota Cirebon ya. Tentunya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pribadi dan profesi konselor yang diapu oleh Ibu Sulistianingsih MPD. Di sini saya dengan Bapak Pandu. Beliau adalah sebagai Kepala Subbagian Umum di BNN Kota Cirebon. Nah, jadi sekarang saya berada di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Nah Bapak, sebetulnya BNN itu apa sih Bapak? BNN itu Badan Narkotika Nasional. Yang intinya memberantas narkoba yang pasti. Itu fokusnya tentang narkotika. Ya, dari narkotika ada banyak. Narkotika ada sabu, ganja, dan lain-lain lah itu. Nah, di BNN Kota Cirebon sendiri itu ada apa saja Bapak? Terdiri dari bidang-bidangnya. Kita ada 3 bidang, ada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, ada bidang rehabilitasi, ada bidang pemberantasan. 3 bidang itu. Nah, tadi kan ada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ya Bapak. Nah, di bidang itu fungsinya tuh apa sih Bapak? Kalau pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu fungsinya untuk mencegah. Intinya untuk mencegah biar masyarakat itu tidak menyalahgunakan narkoba. Yaitu intinya sosialisasi, pemberitahuan agar masyarakat itu awas dan waspada bahaya narkoba dan penyalahgunaannya. Kalau harfiah narkoba kan luas kan. Nah, kalau narkotika sempit. Berarti ini nanti lingkupnya itu ke desa-desa kah atau ke sekolah-sekolah atau umum Bapak? Kalau pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu umum. Bisa masuk ke sekolah, bisa ke masyarakat, ke desa, instansi pemerintah, swasta atau apapun, semuanya bisa. Kegiatannya juga bermacam-macam. Tadi intinya deteksi dini lah. Tadi kan Bapak kan sebagai kepala bagian umum ya Bapak. Berarti Bapak itu membawahi 3 bidang tadi. Ya, 3 bidang tadi. Setiap bidang berarti memiliki koordinator masing-masing. Benar, mempunyai subkoordinatornya masing-masing. Kalau subkoordinator bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau P2M, ada subkoordinator yang namanya Bapak Yustian Abdi Perdana, SOS. Dia selaku subkoordinator P2M. Kalau di bidang rehabilitasi, subkoordinatornya ada Bapak Heru Siswoyo, SAP. Ya, itu dari kesehatan. Yang ketiga pemberantasan ada polisi, namanya Pak Mumu Muharam, selaku subkoordinator pemberantasan pastinya. Oke. Tadi kan rehabilitasi ya Bapak. Di rehabilitasi itu berarti ada apa saja Bapak? Di rehabilitasi untuk yang ketergantungan penyalahgunaan narkoba ya, kita merehabilitasi orang yang ingin sembuh dari penyalahgunaan narkoba gitu. Apa aja intinya sih? Yang ingin sembuh, pengen total, silakan datang ke BNN untuk rehabilitasi gratis. Biasanya tuh kita yang menjemput mereka, mencari mereka, atau mereka sendiri yang datang ke sini Bapak? Keduanya, volunteer ya. Lebih bagus sih volunteer ya. Mereka datang sendiri untuk direhabilitasi, lebih bagus karena kan ingin sadar, ingin sehat, daripada kita datang ke rumahnya atau ditelepon dari luar atau sebagainya. Itu namanya kan memaksa, tadi keinginan sembuhnya sedikit intinya. Lebih baik datang sendiri kan, kesadaran sendiri, ditampingi orang tua dan lain-lain, mereka lebih cepat sembuhnya. Berarti memang duanya ya voluntary ya? Ya. Untuk pemberantasan, bidang pemberantasan itu juga sama Bapak? Kalau pemberantasan kan intinya untuk menangkap bandar, memberantas narkoba atau bandar-bandar gitu. Jika memang ketika sudah dicegah susah gitu ya, terus kemudian di rehabilitasi susah, masih kumat lagi ya, pemberantasan lah yang akan
mengawalinya nanti, yang memulainya akhirnya. Itu menangkap bandar intinya ya. Kalau penyalahguna direhabilitasi, kalau bandar narkoba ya baru atau penjual ya itu ditangkap sesuai dengan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009. Gitu. Oh Bapak, berarti kita itu untuk mencari bahwa ada orang yang menyalahgunakan narkoba itu, kita itu gimana Pak? Apakah survei kah ke tempat atau bagaimana Bapak? Kita namanya BNN itu keterbatasan personil, kita bukan mencari ya, tapi biasanya ada informasi dari masyarakat. Itu kalau ada bandar narkoba, kalau penjualan transaksi ataupun ada yang ingin direhabilitasi atau apapun gitu kan banyak. Jika ingin datang ke kami ya silakan, kalau ingin WhatsApp ataupun Instagram lewat itu silakan, nggak bermasalah. Lebih gampang, zaman sekarang lebih mudah dan lebih gampang lah intinya. Oke. Berarti kalau misalnya di BNN itu berarti koordinasi juga dengan tiap-tiap daerah gitu Pak? Kalau koordinasi tiap-tiap daerah dalam hal apa dulu nih? Kayak misalnya nih, supaya kita tahu nih bahwa di desa ini tuh ada yang menyalahgunaan gitu kan. Nah itu kita tuh apakah langsung ke desanya kah? Atau bagaimana Bapak? Kita di desa itu kita punya desa bersinar, ya atau kelurahan bersinar lah. Kita mencanangkan bersinar, jadi kelurahan bersinar. Kita tanamkan di situ ada relawan, gitu, relawan anti narkoba, ada IBM gitu. Jadi kan ada intinya ada perwakilan gitu intinya dari masyarakat. Ketika masyarakat menuntut turun langsung gitu intinya. Berarti ada lembaga sendiri di masyarakat gitu ya Pak? Nah, kita membentuk relawan, kita membentuk IBM gitu. Intinya seperti perpanjangan tangan dari kami gitu. Mereka kita latih bagaimana untuk menghadapi penyalahgunaan narkoba, menghadapi orang yang ingin direhabilitasi caranya seperti apa gitu. Kita membentuk tim-tim seperti itu, tim-tim kecil lah intinya yang membantu kami, karena kan namanya BNN itu SDM-nya sedikit, nggak banyak. Kita butuh bantuan dari tangan, karena permasalahan narkoba itu bukan permasalahan dari BNN, tapi permasalahan bersama. Jadi harus bersama-sama kita untuk memberantasnya, bukan hanya BNN saja atau polisi saja. Tadi kan untuk SDM-nya kurangnya Bapak di BNN itu. Iya. Nah itu kenapa sih Bapak? Apakah peminatnya atau bagaimana Bapak? Nah, bukan gagal peminat ya, bukan gagal peminat, kan keterbatasan anggaran juga dari presiden dan sebagainya. Itulah yang makanya SDM-nya sedikit. Sebenarnya SDM-nya nanti akan bertumbuh dengan sendirinya, pasti akan banyak, tapi perlahan. Kan wilayah Indonesia kan gede, apalagi Cirebon juga bukan sedikit ya, masyarakat juga banyak. Ada dari dari Kabupaten Cirebon, di kota kan, dari Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tegal, kan mainnya di Cirebon. Oh berarti pusatnya di sini di kota Cirebon Pak? Mainnya kebanyakan mereka mainnya ke sini. Jadi intinya ya pusatnya karena perekonomian banyak sini ya, mall, bisnis dan perusahaan kebanyakan sini. Berarti BNN di kota Cirebon itu tadi lingkupnya Ciayu Majakuning Bapak? Enggak, kita 3 wilayah aja. Kalau BNK Kuningan ada sendiri, dia melayani si Majalengka. Kalau kita dari kota Cirebon itu dari Kabupaten Cirebon, Indramayu, tuh kota Cirebon sendiri. Tadi Tegal juga sama Bapak kesini? Enggak, Tegal mah enggak, cuman orang-orangnya aja kadang-kadang dari orang Tegal kan main di Cirebon gitu. Iya Bapak. Oh Bapak, ada nggak sih pengalaman Bapak sendiri ketika menangani ya tadi orang yang penyalahgunaan narkoba gitu tuh, yang dia tuh memang susah ketika dipanggil, susah akhirnya dipaksa gitu tuh Bapak? Ya kalau permasalahan seperti itu pastinya banyak ya, nggak mungkin 1 atau 2, pasti banyak. Namanya masyarakat ingin sembuh, ada yang sadar nggak sadar. Ketika kita memaksa itu sebenarnya nggak etis, tapi ya harus sesuai jadwal kan, ketika pembimbingan konseling kan. Itu harus ada tahapan-tahapan. Pertama, kedua itu semua harus sampai 9 atau 10 ya kalau nggak salah. Harus semuanya harus dilaksanakan
ya terkontrol. Ketika sudah selesai ya tetap kita kontrol orang itu, ya aku sampai di rumah. Berarti tahapannya itu bagaimana Bapak? Ketika tahu kalau dia itu penyalahgunaan gitu Pak? Ya kan kalau penyalahgunaan dia datang langsung ke kami, kita nggak bisa nangkep karena kan dia pengen sembuh gitu. Bukan penyalahguna itu korban, bukan penjahat. Mereka itu harus kita rangkul, kita musuhi gitu. Tapi kadang kebanyakan tuh ya ketika kita tahu dia itu penyalahgunaan narkoba itu malah kita jauhi gitu tuh Pak. Ya itu yang ada persepsi yang salah. Harusnya kita dekati mereka, kita beri arahan mereka, narkoba itu bahayanya seperti ini, narkoba itu seperti ini. Ketika mereka tahu, dan kalau bisa kita menyarankan jangan balik ke lingkungan yang seperti itu lagi ketika sudah sehat, sudah sembuh, keluar dari BNN, maksudnya rehabilitasi seperti ini. Iya. Kira-kira untuk pelajar sekarang nih Bapak ya, adakah pesan Bapak gitu untuk khususnya saya mahasiswa nih Bapak, kan apalagi sekarang zamannya itu ya sudah begini kan Bapak ya, kayak pergaulan bebas banget gitu Pak. Ya ini kan zamannya dimana internet yang maju ya, karena kan musim corona, mereka banyak di rumah, banyak berdiam diri gitu kan. Sebenarnya yang namanya narkoba itu tidak mungkin hilang dari ya, karena udah zaman Firaun juga udah ada narkoba nggak mungkin hilang ya. Narkoba itu bisa digunakan, bisa dipakai asal di rumah sakit ada namanya golongan pertama ya, sama sekali tidak boleh digunakan kayak ganja, sabu dan lain-lain, tidak boleh sama sekali digunakan. Golongan kedua itu boleh digunakan, boleh, tapi di rumah sakit kayak morfin, betadine ya. Terus yang ketiga itu risiko sedang ya, boleh digunakan buat pengobatan gitu, stroke kayak obat batuk dan sebagainya, itu boleh, kodein dan lain-lain boleh digunakan. Tapi kan banyak penyimpangan penyalahgunaan di golongan tiga itu. Makanya pesan saya, janganlah sekali-kali mencoba narkoba. Ketika kalian mencoba narkoba pasti akan ketagihan. Ketika sudah menggunakan narkoba itu nggak mungkin mulus badan itu, pasti ada jejaknya, entah itu ginjalnya rusak dari dalamannya atau jantungnya atau apa, fisiknya pun pasti berubah ya kan, sifatnya berubah, kelakuannya berubah. Itu yang bahaya narkoba. Sebenarnya kalau orang yang menggunakan narkoba itu lebih berbahaya daripada teroris atau mabuk. Narkoba kan bisa menyebabkan korupsi karena harganya mahal, terus mencuri, membunuh, merampok, bahkan menjual senjata dan sebagainya untuk mendapatkan narkoba. Perbuatan kriminal lainnya ya Bapak ya. Oh Bapak, berarti kalau misalnya nih ada yang datang ke sini gitu, nah dari pihak BNN sendiri itu responnya bagaimana sih Bapak? Ya pasti kita kan institusi pemerintah, ya pasti responnya baik lah kita. Kita akan menyambut masyarakat ketika ingin sembuh sesuai dengan Undang-Undang 35 2009. Kita harus baik sama masyarakat karena tugas kami adalah menyembuhkan. Salah satu tugas. Nanti kan penyembuhan Bapak, di sini kita itu menggunakannya apa Bapak? Maksudnya di BNN sendiri nih untuk penyembuhannya itu menggunakan apa Bapak? Ya banyak cara yang untuk menyembuhkannya. Tergantung di sini dia tergantung sedang apa berat. Ada tahapannya, yang penyalahgunaan narkoba ada sedang atau berat. Kalau yang sedang itu gimana Bapak? Ya kalau sedang itu atau coba-coba ya bisa cuman hanya datang ke kantor ya untuk konseling dan sebagainya. Kalau berat jadi rehabilitasi langsung ke Lido, bukan di sini tempatnya. Karena di Kota Cirebon nggak ada tempat rehabilitasi. Oh, jadi di mana Bapak? Punyanya di Lido. Ya, punya di Lido Sukabumi. Kalau mau kita diantar ke sana. Kalau ke sini ya konseling biasa dan sebagainya. Tanya. Oh, berarti nanti ada alih tangan kasus lagi Bapak? Kalau ya berarti ada alih tangan kasus.
Jadi nggak ada lagi kasus. Memang itu satu perangkat. Ya namanya penyalahguna nggak bisa kita patok sama, karena ada yang berat sama sedang gitu. Ya, kita kan harus lihat dari situ. Nggak mungkin kan orang kalau berat menggunakannya sehari sampai 4 kali 5 kali terus di BNN Kota Cirebon di rehabilitasi, kita nggak punya tempat. Kita nggak punya tenaga medis yang ibaratnya yang handal gitu. Kurang alat, sarana prasarana nggak ada. Hanya ada di Lido, itu milik BNN juga. Jadi bisa dikirim langsung ke sana. Nanti di sana ditangani gitu ya Bapak ya? Ya nanti ditangani di sana. Biasanya kalau misalnya sudah direhabilitasi itu dia pasti sembuh atau nanti ada kelainan Bapak? Kalau sembuh itu tergantung dirinya masing-masing ya. Kalau ada kelainan ya tergantung, kalau sudah berat mungkin pasti ada kelainan. Kalau sudah gila atau apapun nggak mungkin sembuh 100% normal ya. Tapi hanya memulihkan, kita kan hanya memulihkan gitu. Jadi nggak tergantungan, balik lagi nggak boleh apa-apa. Kalau ibaratnya sembuh udah kena psikisnya akan susah. Nggak tahu gila kan susah gitu. Intinya sih kita juga harus berhati-hati ya Bapak ya, jangan coba-coba gitu ya. Ya intinya begitu, jangan coba-coba pakai narkoba. Kali ngecoba kan ya terima sendiri ya resikonya, berat gitu. Oke. Sangat merusak gitu ya Bapak ya. Baik Bapak, mungkin cukup mengenai tentang BNN ya Bapak ya. Intinya kita ya tetap harus berhati-hati, jangan mencoba-coba terkait narkoba ya, karena resikonya juga berat ya. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.